Selamat siang, kami kelompok 7 akan mereview presentasi dari kelompok 2, yaitu dengan materi Writing Message in Social Media. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Nur Aini Tapung Parante dengan NIM 192214177. Selanjutnya ada Cornelis Turnip dengan NIM 192214186. Selanjutnya ada Fernando Samosir dengan NIM 192214190. Dan yang terakhir ada Pratama Simarmata dengan NIM 192214208. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang materi Writing Strategies for Social Media and Social Network. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok pembahas. Jadi dalam perkembangannya saat ini, media sosial adalah suatu yang hampir digunakan oleh semua orang, termasuk perusahaan. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi. Sebelum era media sosial muncul, media sosial memiliki berbagai fungsi lanjutan, seperti layanan pesan singkat. Tetapi internet biasanya digunakan sebagai pengganti pulsa. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, media sosial telah menyediakan dan membekali pelanggannya dengan fitur-fitur yang canggih dan menarik. Nah, juga kelompok pembahas sudah memberikan beberapa tips menulis di sosial media. Jadi tips yang pertama, ketika menulis di sosial media, ingatlah bahwa ini adalah percakapan, bukan ceramah atau promosi penjualan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa konten yang kita buat untuk media sosial seperti percakapan antara pengirim dan penerima, bukan kuliah umum atau promosi. Rasanya seperti percakapan antara satu orang dengan orang lain daripada satu orang berbicara dengan semua orang. Ini adalah salah satu hal menarik yang harus diberikan media sosial kepada kita. Contohnya seperti ketika kita ingin membuat status di Facebook tentang sesuatu. Anggap saja kalian ingin mengutarakan status tersebut ke salah satu followers Facebook kalian, sehingga kalian menulisnya seperti kalian lagi chat dengan orang tersebut. Contohnya pada gambar ini ya guys. Tips yang kedua, menulislah secara informal tapi tidak asal-asalan. Ketika menulis di sosial media, alangkah baiknya tidak menggunakan bahasa yang baku agar dapat mudah dipahami. Namun pemilihan kata yang digunakan tidak asal-asalan, sama halnya seperti pada percakapan. Contohnya, ketika ingin membuat status di Facebook, tulislah dengan kata yang tidak baku, tetapi menggunakan kata yang tidak asal-asalan. Jadi di gambar ini ada orang ya tulis status di Facebook, yaitu menggunakan kata yang tidak baku, namun dia menggunakan kata yang asal-asalan. Jadi dia tuh tulis kontrasepsi diri masing-masing aja sebelum menilai orang lain. Nah, kata yang seharusnya itu introspeksi diri masing-masing aja sebelum menilai orang lain. Nah gitu. Selanjutnya, tips yang ketiga, buat berita utama yang ringkas, spesifik, dan informatif. Jadi, ketika membuat berita di sosial media, kalian tidak boleh menggunakan kalimat yang berbelat-belit sehingga menjadi permainan kata. Karena kebanyakan pembaca tidak mau menghabiskan waktu untuk memahami isi dari berita yang berbelat-belit tersebut. Contohnya, ketika ingin membuat berita di Facebook, alangkah baiknya langsung inti beritanya. Tidak perlu menggunakan kalimat tambahan yang membuat pembaca jadi enggan untuk membaca berita tersebut. Contohnya pada gambar ini ya guys. Nah, poin yang keempat, ketika menulis di media sosial, tetap terlibat dan tetap terlibat. Jadi maksudnya, karena media sosial membuat beberapa orang bisnis gugup karena mereka tidak diperbolehkan mengambil alih pesan dalam tingkat tinggi. Namun, janganlah menghindar dari kritikan yang diterima oleh dari pembaca. Contohnya ketika membuat berita di media sosial. Namun,
Beberapa orang tidak sependapat dengan yang kalian tuliskan tersebut. Lalu orang tersebut mengkritik kalian. Kalian jangan menghindar, tetapi jadikan hal tersebut menjadi sebuah pelajaran untuk mengkoreksi kesalahan informasi atau menjelaskan bagaimana kesalahan tersebut diperbaiki. Contohnya pada berita gambar ini ya. Nah, poin yang kelima, jika perlu mempromosikan sesuatu, lakukan secara tidak langsung. Ketika ingin mempromosikan sesuatu, alangkah baiknya dilakukan secara tidak langsung. Seperti kita tidak akan mengenai seseorang dalam promosi penjualan selama acara perkumpulan informal. Cobalah untuk menahan diri untuk melakukan promosi dagang di media sosial. Contohnya, itu misalkan kalian punya jualan atau online shop, alangkah baiknya kalian melakukan promosi penjualan di media sosial yang seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan blog. Contohnya seperti gambar 5 ini. Jadi contohnya penjual ini mempromosikan dagangannya di Instagram Story. Poin yang keenam, ketika menulis di media sosial, bersikaplah transparan dan jujur. Beberapa perusahaan yang terjerat isu-isu negatif selalu bersembunyi di balik karakter seseorang di online blogging. Terlepas apakah karakter buatan yang tulisannya dibuat oleh ahli pemasaran atau memang orang sungguhan yang gagal untuk mengungkap hubungan dengan pendukung dari perusahaan tersebut. Juga contohnya tuh bisa seperti ketika sebuah perusahaan atau lembaga negara ingin memberikan informasi tentang anggaran negara, haruslah memberikan informasi yang transparan dan jujur. Seperti gambar ini adalah beberapa informasi subsidi turun gambar informasi subsidi negara. Dan yang terakhir, pikirkan sebelum memposting sesuatu. Dikarenakan oleh pesan yang ceroboh, banyak orang dituntut, serta karyawan yang dipecat karena postingan Facebook, rahasia perusahaan yang bocor, dan adanya ketegangan dalam hubungan bisnis dan hubungan pribadi. Oleh karena itu, untuk lebih aman, asumsikanlah bahwa setiap pesan yang dipost dapat dibaca dan dimengerti oleh kalangan orang yang menjadi target dari pesan kita, namun oleh semua kalangan orang lain juga. Contohnya saat membuat postingan konten di TikTok, janganlah membuat postingan yang sensitif seperti menjelekkan ras, suku, dan agama orang lain. Nah, di gambar ini ada seorang anak membuat konten yang tidak baik karena dia menjelekkan agama. Itu jangan diikuti ya, teman-teman. Berikutnya ada information and content sharing atau informasi dan situs berbagi konten. Karena kelompok sebelumnya sudah menjelaskan apa itu informasi dan situs berbagi konten, di sini kami akan mengulas sedikit dan memberikan contohnya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi dan situs berbagi konten dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada situs konten yang dibuat pengguna. Kami mengambil contoh produk susu Cimory yang mengiklankan produknya di YouTube, serta bekerja sama dengan YouTuber yang sudah memiliki viewers banyak. Komunikasi bisnis yang dilakukan pemasar adalah melalui perantara atau pelaku endorse saat membuat konten videonya. Bisa dilihat pada gambar tersebut, terlihat bahwa kreator sedang mempromosikan produk susu Cimory. Lalu yang kedua, situs kurasi konten. Siapa sih yang gak kenal dengan produk Apple? Nah, Apple ini membuat satu blog yang digunakan untuk menayangkan atau mempromosikan produk-produk yang akan segera rilis ataupun fitur-fitur baru yang akan muncul di produknya. Di sini saya ambil gambar melalui blog Apple. Yang ketiga ada situs tanya dan jawab. Jadi Scarlett Whitening menggunakan question and answer di Instagram. Hal ini bertujuan agar pemasar lebih dekat
dan akrab dengan konsumennya, serta dapat mengetahui keluhan ataupun apa yang menjadi keinginan konsumennya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai blogging. Weblog atau blog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Konten atau postingan pada sebuah blog seringkali diperbarui secara berkala. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan minat dan dari blog tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi blog bagi keberlangsungan perusahaan. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan. Artinya di sini blog dapat digunakan untuk mempublikasikan pengumuman, berita, acara, artikel, ataupun produk baru. Melalui blog, konsumen juga dapat dengan mudah mengetahui perkembangan terkini perusahaan atau produk-produk terbarunya. Konsumen juga bisa memberikan komentar, tanggapan, ataupun masukan terhadap perusahaan, baik mengenai produk, manajemen, ataupun pelayanan yang diberikan. Yang kedua, memperlihatkan kemampuan perusahaan. Bagi perusahaan, blog dapat menjadi media untuk membangun company branding. Perusahaan dapat menyajikan artikel, jurnal, atau hasil penelitian yang berkenan dengan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Dengan demikian, pelanggan akan merasa bahwa perusahaan yang bersangkutan memang ahli di bidangnya. Terbukti dari banyaknya tulisan yang disajikan mengenai produk dan layanannya. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen. Dengan dimasukkannya berita-berita yang menarik mengenai perusahaan tersebut atau produknya, tentunya akan menarik perhatian konsumen yang membaca blog tersebut. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Semakin banyak orang ataupun pelanggan yang melihat tulisan yang diposting di blog, tentunya akan meningkatkan penjualan dan rasa tertarik orang yang membaca blog tersebut. Yang keenam, bisa membangun branding. Blog yang ada dalam website perusahaan juga bisa dipakai untuk membangun branding. Setiap perusahaan pasti memiliki usaha dalam membangun branding. Mereka melakukan berbagai cara agar branding tersebut bisa kuat. Yang keenam, memperbaiki kesalahan perusahaan. Nah, misalnya dalam suatu produk terjadi kesalahan atau kegagalan, maka perusahaan dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan melalui tulisan yang diposting di web blog. Yang ketujuh, customer education. Nah, biasanya di dalam web blog terdapat tulisan-tulisan ataupun info-info mengenai perusahaan tersebut, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menelusuri informasi mengenai perusahaan maupun produk yang akan digunakan. Yang kedelapan, recruiting. Biasanya jika perusahaan mengeluarkan info-info mengenai kebutuhan akan tenaga kerja, maka orang-orang akan dapat lebih mudah mencari informasi tersebut melalui blog yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Next. Kemudian, cara untuk membangun hubungan positif dengan audiens. Audiens dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang ataupun pelanggan yang akan membaca dalam web blog yang disediakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada menganalisis audiens. Sebelum dapat memimpin audiens, perusahaan atau penyedia blog harus mengetahui audiensnya. Perusahaan harus mencari tahu apa yang dipedulikan oleh audiens ataupun pelanggan, dan mengapa mereka harus mendengarkan atau membaca atau membeli produk yang Anda tawarkan. Cara terbaik untuk mengumpulkan informasi tersebut adalah dengan melakukan analisis mengenai konsumen atau audiens yang dituju. Yang kedua, menggunakan kata ganti inklusif. Salah satu cara termudah untuk menjalin ikatan dengan audiens adalah dengan menggunakan kata ganti inklusif seperti kita daripada Anda. Menggunakan bahasa inklusif dapat membantu menunjukkan bahwa perusahaan peduli ataupun penulis dari
web blog itu sendiri dengan target audiensnya. Yang ketiga, merujuk pada kebutuhan sekarang dari audiensnya. Cara lain untuk terhubung dengan audiens adalah dengan menggunakan rujukan kebutuhan mereka saat sekarang atau pada saat ini. Dan yang keempat, menyoroti manfaat dari pesan yang disampaikan. Artinya, tulisan-tulisan yang disampaikan itu harus menyoroti manfaat mendukung ide tertentu. Pembicaraan harus selalu memperhatikan kebutuhan dari audiens atau orang yang akan membaca tulisan dalam blog tersebut. Next. Baik, kali ini kita akan membahas tentang microblogging. Beberapa istilah tahu tentang microblogging. Istilah microblogging sudah ada sejak lama, namun belakangan ini muncul popularitasnya di Instagram dan Twitter, dan ini merupakan salah satu contoh dari microblogging. Popularitas ini mungkin membuat kita bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan konten microblogging di Instagram. Microblogging ini menggunakan situs media sosial. Dalam hal Instagram ini sebenarnya hanya menulis beberapa informasi yang sangat baik dan merupakan pos partisipasi kepada pengikut microblogging itu sendiri. Dan biasanya microblogging ini menggunakan konten-konten yang dibilang pendek. Begitu, teman-teman. Jadi microblogging ini memungkinkan kita untuk fokus kepada area yang dibahas. Jadi microblogging ini misalnya itu berbagi pengetahuan tentang bisnis, kerajinan, memasak dan lain-lain. Jadi kita hanya menulis poin-poin pentingnya saja, dan dengan menggunakan kata-kata yang singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para pengikut microblogging. Jadi keuntungan microblogging ini, kontennya lebih mudah dibuat, pemahamannya lebih cepat, dan kontennya sangat pendek, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan blog tradisional, Anda dapat membuat konten yang lebih bisa secara teratur, mengkomunikasikannya kepada audiens media sosial, karena isinya tidak panjang dan mudah dipahami oleh pembaca. Microblogging daripada artikel panjang itu adalah satu hal yang harus diperhatikan, karena kaum milenial sangat menyukai pemasaran yang unik dan kekinian. Sekian presentasi dan ulasan sedikit mengenai writing message in social media. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk melakukan 5M dimanapun kalian berada, dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.